Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmatnya kita masih diberikan nikmat kesehatan. Yang terpenting nikmat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan, semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah uswatun hasanah bagi kita semuanya. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bapak doakan kalian beserta keluarga, bapak, ibu, nenek, kakek semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap di rumah walaupun keluar, jangan lupa jaga jarak ya. Kemudian pakai masker, mengikuti aturan protokol. Baik, anak-anakku sekalian, mungkin untuk perkenalan, nama Bapak adalah Muhammad Arsyad Ferdi. Sebagian besar dari kalian pasti sudah mengenal ya sama Pak Arsyad ya. Jadi di sini kita ketemu lagi dalam mata pelajaran bahasa Arab ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas pembelajaran bahasa Arab kelas 4 dari awal sampai akhir bersama Pak Arsyad. Baik anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu yang pertama, yaitu membaca Al-Quran setiap hari. Jadi Bapak harapkan ketika kalian selesai belajar bahasa Arab pada hari ini, kalian jangan lupa membaca Al-Quran setiap hari. Kalaupun belum Al-Quran, boleh membaca Iqra, tilawati, tahsin, dan lain sebagainya. Silahkan. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yaitu menyebutkan huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makharijul hurufnya. Kemudian mengetahui huruf hijaiyah yang bisa bersambung di awal, tengah, dan di akhir kalimat. Selanjutnya, melafalkan huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makharijul huruf. Yang terakhir, menulis huruf hijaiyah bersambung di awal, tengah, dan di akhir kalimat. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, yang pertama kita akan membahas tentang al-huruful hijaiyatu. Jadi huruf-huruf hijaiyah. Pasti kalian sudah tahu ada berapa saja huruf hijaiyah itu ya. Jadi jumlah huruf hijaiyah itu ada 29 atau 30. Nah, bisa dua-duanya. Ada 29 juga ada 30. Loh, kok beda Pak? Ya, tergantung ada lam alifnya atau tidak. Boleh 29, boleh juga 30. Dua-duanya betul. Jadi kemudian baik anak-anak, mari kita baca bersama-sama 30 huruf hijaiyah di bawah ini. Ikuti ya, Bapak baca, kalian ikuti. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zain, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Jadi itu ya 30 huruf hijaiyah. Jadi anak-anak kalau bisa dihafalkan ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita membahas tentang rumus dan contoh huruf hijaiyah ketika di awal, tengah, dan di akhir. Penting, coba perhatikan
pada contoh di bawah ini pada huruf alif sampai jim. Nah, jadi di sini Bapak jelaskan alif sampai jim saja ya. Jadi untuk ha, kho, dan seterusnya sampai ya bisa dilihat di bukunya masing-masing. Jadi ada perubahan bentuk huruf ketika bersambung dengan huruf lainnya, baik di awal, tengah, dan di akhir kalimat. Nah, perhatikan yang pertama, alif. Nah, ketika di awal akoma, nah, ketika di tengah contohnya koama, maaf koama. Kemudian di akhir komaa. Nah, kemudian yang kedua ba. Nah, contohnya ketika ba berada di awal kalimat basoro. Nah, bentuk ba-nya diperhatikan sudah tidak ada bengkok sedikitnya ketika akhirnya. Nah, jadi langsung lurus saja. Basoro. Kemudian ketika di tengah sobaro. Nah, ketika di akhir rosoba. Kemudian yang ketiga ta. Nah, pada lafadz yang pertama tafa'a. Nah, kemudian yang di tengah fata'a. Kemudian yang di akhir fa'ata. Nah, itu. Kemudian yang keempat ta. Nah, pada lafadz faqala. Nah, bentuk ta-nya sama ya kayak ba dan ta, bedanya di titiknya saja. Kemudian contoh yang di tengah qatala. Nah, kemudian kalau yang di akhir laqata. Yang terakhir huruf jim. Nah, jim ketika bersambung dengan huruf hijaiyah yang lainnya, maka jim berubah bentuk yang aslinya ada bengkok ke bawahnya. Nah, ketika disambung dengan huruf hijaiyah yang lain, maka jimnya berubah menjadi jim biasa saja, langsung lurus ke samping ya. Contohnya pada lafadz, perhatikan pada lafadz jamaah. Nah, kemudian yang di tengah contohnya ajama. Kemudian di akhir amaja. Nah, baik itu ya anak-anak, rumus dan contoh huruf hijaiyah ketika di awal, tengah, dan di akhir. Baik anak-anak, jadi dari huruf hijaiyah bersambung yang kita pelajari tadi, ternyata ada huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Nah, huruf tersebut adalah huruf alif, dal, zal, ro, zain, dan waw. Jadi keenam huruf ini itu tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Contohnya yang pertama dal. Nah, di sini Bapak kasih contoh keempat huruf saja ya. Dal, dal, ro, dan zain. Yang pertama dal. Nah, perhatikan contoh yang pertama ketika dal ada di awal kalimat dakhola. Nah, dal dan kho, dakho tidak bersambung. Nah, dan karena tidak boleh dan tidak bisa disambung. Dakhola, dal sendiri, kemudian kho dan lam sambung. Dakhola. Kemudian contoh yang di tengah jidarun, ya kan? Kemudian yang di akhir jaddun. Kemudian zal. Zal ketika di awal, perhatikan contohnya zarrun. Zal sendiri, run sendiri, tidak bisa disambung dan tidak boleh disambung. Nah, kemudian di tengah jidaun, khizaun. Zal sendiri, alif sendiri, hamzah sendiri ya. Terpisah-pisah, tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Kemudian yang terakhir lazizun. Kemudian ro. Nah, contohnya roksun. Nah, rok sendiri, alifnya sendiri, tidak bisa disambung ya. Kemudian yang di tengah contohnya kirdun. Nah, kemudian akhir khobarun. Kemudian zain. Nah, pada lafadz zakatun, perhatikan za dan ka terpisah, tidak bisa disambung dan tidak boleh disambung. Zakatun. Nah, kemudian yang di tengah gozwatun. Kemudian akhir azizun. Nah, itu ya anak-anak ya. 6 huruf ini alif, dal, zal, ra, zain, dan waw tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Ayo bedakan. Nah,
ini ya anak-anak. Jadi ada beberapa huruf hijaiyah yang mirip sekali pengucapannya, namun sebenarnya berbeda. Nah, apa saja huruf-hurufnya? Berikut adalah huruf-hurufnya. Perhatikan, yang pertama A dan A. Nah, contohnya di awal kalimat alimun. Nah, ya kalau yang ain alimun. Nah, kemudian yang kedua ha dan ha. Nah, contohnya kalau ha hakimun, lembut ya. Kemudian kalau yang ha hakimun. Kemudian yang ketiga ta dan to. Nah, contohnya tairun. Nah, kalau yang toirun. Selanjutnya yang keempat zain dan ya. Nah, contohnya zizun. Nah, kalau yang zain, kalau yang ya yizun. Nah, itu ya. Kemudian yang kelima kho dan ghain. Nah, contohnya khurabun. Nah, kalau yang gha ghurabun. Nah, selanjutnya yang keenam ghain dan qaf. Nah, contohnya ghirdun. Kemudian yang qaf qirdun. Nah, kemudian yang ketujuh zal dan zo. Nah, contohnya zarfun. Kalau yang zo zorfun. Selanjutnya yang kedelapan zo dan do. Nah, pada contoh zorfun. Nah, kalau ada benderanya zo ya bacanya, jadi zorfun. Kemudian kalau tidak ada benderanya do. Nah, do. Nah, contohnya dorfun. Selanjutnya yang kesembilan jim dan zain. Nah, contohnya adalah jirun. Nah, kemudian yang sebelahnya yang zain, contohnya zidun. Nah, beda ya, jim dan za, beda ya. Kemudian yang ke-10 ta dan sa. Nah, samaro. Nah, kemudian yang sin samaro, sin biasa ya. Kemudian yang ke-11 sin dan shin. Nah, sin kecil dan shin besar. Contohnya sa'alah. Kemudian yang shin besar sya'alah. Kemudian yang ke-12 ta dan shin. Nah, beda ya. Kalau ta sedikit digigit lidahnya. Talithun. Nah, kalau yang shin besar syalithun. Nah, beda ya. Kemudian yang terakhir shin dan sod. Nah, contohnya yang shin syahrun. Nah, kalau yang sod sohrun. Nah, baik itu anak-anak ya. Jadi harus beda cara membacanya. Meskipun mirip tapi harus berbeda. Ketika ada huruf-huruf tersebut ditilawati, di Iqra maupun di Al-Qur'an. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih telah memperhatikan penjelasan dari Bapak. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Kalau untuk absensi silahkan anak-anak komen di kolom komentar ya di bawah video ini dengan cara yaitu tulis nama lengkap, kemudian garis miring, kemudian kelas. Nah, misalnya Arsyad garis miring 4C. Nah, misalnya seperti itu. Jadi apabila ada yang mau ditanyakan silahkan, boleh bisa lewat langsung komen di bawah video ini atau lewat Japri Pak Arsyad ya, lewat WA ya. Ya. Baik anak-anak sekalian, sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada Bapak salah-salah kata, kurang dalam menjelaskan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.